Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik mahasiswa program studi administrasi publik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik BUMN. Membahas teori karakteristik badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara merupakan sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik tersendiri, berbeda dengan badan usaha yang lain. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 juga dijelaskan mengenai ciri-ciri pokok ketiga bentuk usaha negara tersebut. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Yang ketiga, perusahaan perseroan atau persero. Bentuk-bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Perjan adalah perusahaan negara yang melaksanakan fungsi pemerintah sebagai pemberi pelayanan umum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari departemen pemerintah. Perusahaan umum atau perum adalah perusahaan negara yang komposisi modalnya dimiliki oleh negara. Kegiatan usaha perum bersifat melayani kepentingan umum dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi. Perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Dengan tujuan didirikannya persero, yang pertama untuk mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Perusahaan persero atau perseroan memiliki karakteristik yang pertama sebagai asosiasi modal, yang kedua, kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan. Yang keempat, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi. Yang kelima, mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. Yang keenam, kekuasaan tertinggi berada pada rapat umum pemegang saham atau bisa disingkat dengan RUP saham. Adapun undang-undang yang melandasi perseroan terbatas. Yang pertama, Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Terbuka. Yang kedua, Undang-Undang Penanaman Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing. Yang ketiga, Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri. Yang keempat, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya untuk Perseroan Terbatas Terbuka. Yang kelima, Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara. Yang keenam, Undang-undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya untuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan. Yang ketujuh, undang-undang khusus lainnya yang khusus mengatur kegiatan-kegiatan suatu perseroan terbatas. Dasar hukum Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Klasifikasi perseroan terbatas ada beberapa bentuk. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, contohnya perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, dan perusahaan publik. Dilihat dari jenis penanaman modal, 1. Perusahaan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. 2. Perusahaan penanaman modal asing atau PMA. 3. Perusahaan non-modal penanaman asing atau penanaman modal dalam negeri. Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, 1. Perusahaan swasta. 2. Badan usaha milik negara atau BUMN. 3. Badan usaha milik daerah atau BUMD. Dilihat dari sedikitnya pemegang saham, contohnya 1. Perusahaan pemegang saham tunggal atau corporation sole. 2. Perusahaan pemegang saham banyak atau corporation agreed. Dilihat dari hubungan saling memegang saham. Contoh perusahaannya yang pertama, perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan anak. Yang ketiga, perusahaan terafiliasi. Dilihat dari segi kelengkapan proses pendirian. Contohnya, yang satu, perusahaan de jure. Yang dua, perusahaan de facto. Dilihat dari ciri-ciri perusahaan perseroan,
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, di mana tujuan utamanya untuk mengejar keuntungan. Yang kedua, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional yang pada umumnya dan penerimaan negara yang pada khususnya. Ketiga, untuk mengejar keuntungan. Keempat, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang kelima, untuk menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan korporasi. Terima kasih, sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.